Bab 1541-1545. Bab 1541, Pesan. Yiwa, berikan padaku. Little Yi memeluk manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Sepertinya air liur akan keluar dari mulutnya. Dia sangat mendambakan hal ini sejak awal. Namun, Xiao Yan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia segera muncul saat melihat Xiao Yan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiao Yan terkejut setelah melihat Little Yi muncul. Kecerdasan Yi kecil tumbuh. Dia bahkan bisa menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa kata, tapi ini pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak ada gunanya menyimpan benda ini. Xiao Yan merajut alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, itu tidak memisahkan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, hal ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang menempatkan benda ini di dalam tubuhnya kemungkinan besar akan menua dan menjadi lemah. Yi kecil menggelengkan kepala kecilnya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam. Setelah itu, dengan paksa menggabungkan manik-manik ini dengan tubuhnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah melihat tindakan cemas Little Yi, tapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Little Yi hanyalah roh api, dia memiliki indera yang sangat tajam ketika menghadapi bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik-manik itu dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Little Yi saat Xiao Yan menyaksikan. Saat manik itu akan menghilang, seuntai api hitam yang sangat redup tiba-tiba keluar dari tubuh Little Yi. Setelah itu, dengan cepat menuju ke kepalanya. Xiao Yan dan Little Yi berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiao Yan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga. Ekspresinya cepat berubah. Engah. Little Yi tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam besar. Akhirnya, nyala api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke dalam tubuh Little Yi. Segel api lotus bunga merah muda di dahi Little Yi secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung dengan tubuh Little Yi. Sepintas, itu tampak agak misterius. Yiwa, setelah benar-benar menelan titik cahaya hitam, Little Yi tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energi telah berubah menjadi kristal berbintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Little Yi. Xiao Yan tercengang saat melihat adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Little Yi, itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa alasan. Wajah Xiao Yan tertegun. Itu lama kemudian sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mulai memperbaiki energi murni itu dan mengubahnya menjadi Doqi, yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan oleh benda kecil ini kepadaku. Mata Xiao Yan sangat panas saat dia menatap Little Yi di depannya. Energi yang telah diberikan kepadanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan oleh si kecil ini. Kristal energi ini, yang Xiao Yan belum bisa serap, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Little Yi. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Yiwa, Little Yi dengan bangga mengayunkan kepala kecilnya. Setelah menyerap kristal energi, nyala api merah muda di tubuhnya tampaknya menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, Xiao Yan samar-samar bisa mendeteksi bahwa Little Yi saat ini muncul sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hal kecil ini, benar-benar bisa berlatih. Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah pemikiran ini terbentuk di hatinya. Kekuatan melahap itu memungkinkan Little Yi menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar terjadi, Yi kecil akhirnya akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Xiao Yan, yang secara mental terhubung dengan Little Yi, akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Dengan cara ini, sepertinya Xiao Yan telah mendapatkan tambahan pekerja gratis. Apalagi itu adalah seorang pekerja yang tidak tahu bagaimana mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya aku secara tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus.
Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang bagaimana memperbaiki api benih dari Nihility Devouring Flame. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba secara acak untuk memperbaikinya. Namun, beruntung Little Yi memiliki konstitusi yang aneh. Menjadi api surgawi, ia mampu menerima kemampuan unik ini yang awalnya milik api pemakan Nihility. Haha, sepertinya kamu telah berhasil membuat hal aneh selama pelatihan ini. Tawa tua yang akrab tiba-tiba muncul sementara Xiao Yan bersukacita atas hasil pelatihannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah di dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari Hall of Souls? Ya, semuanya baik-baik saja. Adapun aula jiwa, beberapa aula cabang, yang kami temukan, telah digeser berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Digeser. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tindakan Hall of Souls baru-baru ini sedikit tidak biasa. Mengingat karakter mereka, mereka tidak dapat menanggung penghinaan karena menderita kerugian seperti itu di tangan aliansi Mansion Langit. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Yao Lao juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiao Yan. Dia dengan cepat menghela nafas, saya telah menyebutkan bahwa Hall of Souls tampaknya merencanakan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, sepertinya bukan kabar baik bagi kita jika Hall of Souls diizinkan untuk menyelesaikannya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Kekalahan Hall of Souls telah menyebabkannya kehilangan banyak wajah. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun. Ini membuat sulit bagi seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang direncanakan oleh klan misterius ini. Saya akan mengirim beberapa mata-mata untuk secara khusus menyelidiki masalah ini. Semoga kita bisa mendapatkan informasi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Doseng, dia masih tidak dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk menerobos secara paksa ke dalam klan Hun sejak awal. Bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu membuatnya menderita kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan merevitalisasi klan Xiao. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar percaya diri. Bintang 5 Doseng, masih belum cukup, mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak lagi perlu takut pada Hall of Souls dengan kekuatannya, tetapi Hall of Souls hanyalah faksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terbesar di benua Doqi, klan Hun. Doseng bintang 5 dianggap sebagai ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun, itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang angin Doseng, tetapi dia tetap mati di tangan klan Hun. Doseng bintang 5 saja tidak akan mampu mengaduk gelombang. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah berpikir seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia sudah mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Nihility Devouring Flame peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Hal itu bahkan tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan kata-kata, objek ilahi. Seseorang akan melamun jika seseorang berpikir untuk mendapatkannya. Aku takut aku bisa melupakan lebih banyak api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Sebuah cahaya spiritual tiba-tiba melintas di hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Giok kuno ditutupi dengan garis-garis misterius. Di tengah batu giok kuno ada titik cahaya kecil yang terlihat sebagian. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah giok dewa kuno Tusi yang ingin diperoleh klan Gu dan Hun. Yao Lao di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan giok dewa kuno Tusi. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan menggosok batu giok kuno. Jarinya perlahan mengusap titik terang itu. Perasaan menyesal muncul di dalam hatinya. Meskipun menjadi seorang putra, dia hanya bisa melihat ayahnya menderita di tangan klan Hun.
Ini adalah tindakan tidak berbakti. Ayah, Yan Er tidak pernah melupakanmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu sesegera mungkin. Gigi Xiao Yan menggigit bibir bawahnya erat-erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. The Two Sea Ancient God Jade berhubungan dengan Mansion Two Sea Ancient God. Namun, batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan semuanya. Mata Xiao Yan berkedip. Sebuah gambar tiba-tiba melintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiao Yan telah bertemu Tian Huo Zunze di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiao Yan telah merasakan aktivitas yang tidak biasa datang dari Two Sea Ancient God Jade di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma ada makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam, mungkin aku harus mencari waktu untuk pergi ke sana dan menyelidiki. Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut batuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku Piton Nine Tenang Deep Ground. Ini untukmu. Coba lihat, Yao Ming. Xiao Yan terkejut setelah mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Baris kata-kata merah segera muncul di hadapannya. Demon Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari mata air 9 tenang. Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Aura menakutkannya bahkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Kailin. Bab 1542, Huang Tian. Apa yang terjadi? Yao Lao di sampingnya terkejut setelah melihat reaksi Xiao Yan. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menyerahkan gulungan di tangannya kepada Yao Lao. Yao Lao menerimanya dan mengerutkan kening. Dia menyadari hubungan antara Xiao Yan dan suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Kailin masih melakukan retret di mata air 9 tenang dalam suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Gulungan itu mengatakan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di musim semi. Itu kemungkinan terkait dengan Kailin. Tidak heran Xiao Yan akan bereaksi dengan intensitas seperti itu. Suku Heaven Demon Phoenix, apa yang orang-orang ini rencanakan? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Xiao Yan perlahan menarik aura kuat yang telah meletus darinya. Dia telah membentuk dendam besar dengan suku Heaven Demon Phoenix. Terakhir kali, dia secara paksa menangkap kepala suku junior suku Demon Phoenix dan 2 elit Doseng dan menggunakan mereka sebagai sandera untuk membantu suku Naga Void kuno. Para sandera ini telah menyebabkan suku Demon Phoenix takut bertindak sembarangan. Meskipun ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi oleh naga kuno, dia juga benar-benar telah menyinggung suku Demon Phoenix. Namun, Xiao Yan tidak takut menyinggung mereka. Selain itu, kekuatannya telah sangat melonjak. Bahkan tidak perlu baginya untuk merasa takut. Namun, dia tidak tahu mengapa suku Heaven Demon Phoenix akan menemukan masalah dengan suku Piton Nine Tenang Deep Ground saat ini. Bagaimana Anda melihat masalah ini? Yao Lao melirik Xiao Yan. Meskipun suku Heaven Phoenix kuat, aliansi Sky Mansion tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Beberapa masalah yang tidak perlu akan tanpa sadar menemukan jalannya jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Heaven Demon Phoenix. Selain itu, Hall of Souls diam-diam melihat dengan niat buruk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Aku akan membawa dokter peri kecil dan King Lin bersamaku ke wilayah binatang. Hanya kalian bertiga. Yao Lao merajut alisnya sedikit. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Selain itu, Beast Regent adalah kam utama mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, masih sedikit tidak pantas baginya untuk menjelajah sendirian. Tenang. Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, ada sangat sedikit tempat di sekitar benua ini yang tidak bisa dia kunjungi. Mengapa kamu tidak membawa Xiao Chen yang lebih tua? Yao Lao ragu-ragu sejenak dan menyarankan dengan nada khawatir. Aliansi saat ini menjadi pusat perhatian dan leluhur Piltover adalah orang yang bebas dan mudah yang sulit ditemukan. Pasti ada seorang ahli dengan bobot tertentu yang hadir di markas besar aliansi.
Jika saya pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Yao Lao yang khawatir dan tanpa sadar tertawa, "Guru, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya bertemu dengan bintang 6 Doseng dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix belum mencapai level ini." Yao Lao tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan bersikeras. Dia hanya bertanya, "Kapan kamu berencana pergi? Masalah ini tidak bisa ditunda. Aku akan pergi sekarang. Kailin telah mundur terlalu lama. Saya sudah mulai khawatir. Kali ini, aku bisa pergi untuk melihatnya." Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Yao Lao menghela nafas setelah mendengar ini. "Hati-hati." Xiao Yan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia dengan cepat menemukan dokter peri kecil dan King Lin. Selanjutnya, mereka bertiga merobek ruang dan bergegas menuju wilayah binatang dengan kecepatan penuh. Ukuran besar dari Beast Region tidak kalah dengan Central Plains. Terlebih lagi, tempat ini berisi banyak acara menarik seperti Central Plains. Eksistensi yang paling mempesona di dalam Beast Region tidak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berdiri di puncak. Ketiga suku ini adalah suku Naga Void kuno, suku Heaven Demon Phoenix, dan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Di antara 3 suku besar ini, suku Naga Void kuno tidak mengungkapkan diri mereka untuk jangka waktu yang lama. Suku Piton 9 Tenang Deep Ground mungkin berjumlah besar, tapi itu lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix dalam hal kualitas ahli. Oleh karena itu, selama tahun-tahun ini di mana tidak ada berita tentang suku Naga Void kuno, posisi suku Heaven Demon Phoenix di Beast Region tidak berbeda dengan Hall of Souls di Central Plains di masa lalu. Wilayah binatang sangat hidup selama periode waktu ini. Karakter utama dari keaktifan ini adalah suku Heaven Demon Phoenix dan Nine Tenang Deep Ground Piton Tribe dari 3 suku besar. Di masa lalu, tidak ada yang mengira suku Heaven Demon Phoenix akan meluncurkan kampanye besar-besaran melawan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Mereka menggerakkan banyak ahli dalam suku dan menyerbu ke markas suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Selain itu, mereka telah mengepung markas sampai tidak ada yang bisa lewat. Suasana yang terhunus pedang menyebabkan wilayah binatang merasa sedikit cemas. Semua orang mengerti bahwa jika 2 suku besar memulai perang, itu tidak akan menjadi pertarungan kecil seperti perang antar suku lainnya. Oleh karena itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus mengamati situasi setelah suku Heaven Demon Phoenix mengepung suku Piton Nine Tenang Deep Ground. Jurang bawah tanah yang dalam, jaringan bawah tanah ular. Markas besar suku Piton 9 Tanah Terdalam diselimuti atmosfer yang menekan. Mata ahli suku Piton 9 Serene Deep Ground yang tak terhitung mengandung kilatan dingin saat mereka melihat ke langit di luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi dengan sosok manusia. Banyak sayap besar menutupi langit seperti awan gelap. Kepala suku Heaven Demon Phoenix benar-benar berlebihan. Mereka sebenarnya telah menyerang wilayah kita. Jika suku kita tidak merespon, kita pasti akan berakhir menjadi lelucon. Pada saat itu, suku mana yang berani mengandalkan kita? Lebih dari selusin sosok berdiri di gunung megah di tengah jaringan ular bawah tanah. Seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin berbicara dengan suara yang dalam ke punggung yang kuat. Beberapa suara setuju setelah kata-kata lelaki tua ini terdengar. Mereka sangat marah karena suku Heaven Demon Phoenix akan begitu sombong. Penatua Mo, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Heaven Demon Phoenix secara pribadi memimpin pasukan selama ini. Orang tua itu memiliki kekuatan Doseng bintang 5 tingkat lanjut. Siapa di antara suku Piton 9 Tenang Deep Ground kami yang bisa menandinginya? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah agak kuno mengerutkan kening saat dia berbicara. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kita hanya harus menyaksikan suku Heaven Demon Phoenix menginjak kepala suku Piton 9 Tenang Deep Ground di depan begitu banyak orang? Penatua dari sebelumnya dengan dingin mendengus. Kita tidak bisa seperti ini. Tujuan dari suku Heaven Demon Phoenix hanyalah pelatihan wanita di dalam 9 musim semi yang tenang. Jika kita menyerahkannya, pria kuno itu tersenyum. Sebelum dia bisa selesai mengucapkan lebih banyak kata, sosok kuat di depan itu mendengus dingin. Mendengus rendah itu segera menyebabkan pria kuno itu buru-buru menutup mulutnya dengan ekspresi yang agak pucat.
Suku Piton Nine Serene Deep Ground saya tidak akan menyerahkannya. Setelah kami melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Piton 9 Tenang Deep Ground saya takut dengan suku Heaven Demon Phoenix. Menjadi salah satu dari 3 suku besar, saya tidak bisa kehilangan muka. Jangan menyebutkan masalah ini lagi. Sosok kuat itu berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan sikap yang kuat bahkan tanpa marah. Wajah ini milik kepala suku Piton 9 Tenang Deep Ground, Yao Ming. Penatua itu, yang mencari kedamaian, hanya bisa menekan kata-kata di mulutnya setelah mendengar kata-kata tegas Yao Ming. Dia bergumam, namun, hari ini adalah batas waktu yang telah ditetapkan oleh suku Heaven Demon Phoenix. Jika kita tidak menyerahkannya, hati semua orang tenggelam meskipun beberapa kata terakhir itu tidak terucap. Kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian, memiliki kekuatan menakutkan dari bintang 5 Doseng yang canggih. Bahkan Yao Ming tidak dapat memblokirnya. Penatua Mo, sudahkah Anda mengirim pesan? Yao Ming merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Sudah dikirim. Penatua Mo mengangguk setelah mendengar pertanyaan ini. Dia segera ragu-ragu, tapi, akankah Tuan Xiaoyan benar-benar bergegas tepat waktu? Masalah aliansi Mansion Langit yang mengalahkan Aula Jiwa telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Ada banyak orang di wilayah binatang ini yang juga telah mendengar berita itu. Secara alami, masalah Xiaoyan mengalahkan kepala Aula Jiwa telah ditandai dengan informasi ini. Oleh karena itu, banyak sesepuh sangat mengantisipasi penyelamat ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiaoyan akan mampu memaksa Huang Tian dari suku Heaven Demon Phoenix kembali, setidaknya, suku Heaven Demon Phoenix tidak akan berani menjadi sombong ini jika dia hadir. Sekarang, mari kita diam-diam menunggu kabar baik, dia akan datang. Yao Ming tersenyum. Dia melihat ke langit yang jauh dan berbicara dengan sangat pasti. Yao Ming, 3 hari sudah habis. Sudahkah Anda memutuskan apakah Anda akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Namun, Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika suara tenang yang mengandung tekanan kuat bergema di telinga setiap anggota suku Piton 9 Serene Deep Ground seperti guntur. Ekspresi para sesepuh di gunung itu menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming suram, tubuhnya bergerak dan dia bergegas tinggi ke langit. Matanya berpaling dari pegunungan. Demon Phoenix besar sedang mengepakkan sepasang sayap sepanjang ribuan kaki di langit. Sosok berjubah ungu emas berdiri dengan tangan di belakangnya di atas kepala Demon Phoenix. Sepasang mata emas yang berisi martabat yang luar biasa melesat. Kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam mata air 9 tenang adalah wanita Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan membiarkannya begitu saja jika kamu berani menyentuhnya. Yao Ming menjawab dengan suara yang dalam. Haha, betapa bagusnya, tidak akan meninggalkan sesuatu. Mata pria berjubah ungu emas mengungkapkan ekspresi mengejek samar setelah mendengar ini. Xiaoyan menculik putraku dan mengancam sukuku. Dia bahkan memiliki sayap suku Demon Phoenixku. Orang ini sudah menjadi musuh suku Heaven Demon Phoenix saya. Apakah menurut Anda raja ini peduli dengan meninggalkan segalanya? Petik 2. Yao Ming mengerutkan kening. Tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Kailin hari ini. Aku akan memberimu 1 menit lagi untuk mempertimbangkan. Berikan raja ini tanggapan terakhirmu. Huang Tian memandang Yao Ming dengan acuh tak acuh saat dia perlahan memberinya tawaran. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia perlahan menutup matanya. Setelah melakukannya, suasana tanah ini tiba-tiba menjadi intens. 1 menit berlalu dengan cepat di tengah suasana tegang ini. Namun, ekspresi Yao Ming tetap suram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan orang itu. Mata tertutup Huang Tian sekali lagi terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Rasa dingin sedingin es melonjak ke mata emasnya. Karena Xiaoyan memiliki keberanian untuk mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Saya akan menangkap wanita itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Petik 2. Bab 1543, Konfrontasi antara dua suku. Ekspresi Yao Ming perlahan menjadi suram setelah mendengar tangisan sedingin es dari Huang Tian. Tampaknya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Suara Huang Tian terdengar dari suatu tempat di atas jaringan bawah tanah. Tanpa mengucapkan kata yang tidak perlu lagi, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya bergegas menuju mata air 9 tenang jauh di dalam markas besar suku Piton 9 tanah dalam.
Banyak sesepuh dari suku Piton 9 Serene Deep Ground sangat marah setelah melihat Huang Tian dengan paksa menerobos masuk. Tindakan ini tidak berbeda dengan memberikan tamparan pada suku Piton 9 Tenang Deep Ground di depan banyak orang. Huang Tian, Anda tidak boleh berlebihan. Ini adalah wilayah suku Piton 9 Tenang Deep Ground saya. Petik 2. Menjadi kepala klan, Yao Ming perlu melangkah maju saat ini. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di depan Huang Tian dengan ekspresi suram. Dia dengan marah berteriak, "Yao Ming, kamu dan Xiao Yan diam-diam bergandengan tangan dan meluncurkan serangan diam-diam ke para ahli sukuku. Raja ini telah mengingat hal ini. Jika Anda berani menghentikan saya hari ini, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan suku Anda." Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya dengan dingin mengamati Yao Ming. Setelah itu, tubuhnya melintas melewati Yao Ming. Saya sudah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat. Hari ini, izinkan aku, Yao Ming, untuk merasakan kekuatan ini. Mata Yao Ming menjadi dingin. Pada saat ini, dia bisa memikirkan perbedaan besar antara Huang Tian dan dia. Tangisan dingin terdengar dan telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan dengan marah menabrak Huang Tian sambil disertai dengan ledakan sonik yang dalam. Upaya yang sia-sia. Anda benar-benar tidak tahu batas Anda. Petik 2. Ekspresi Huang Tian menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming. Dia secara acak menjentikkan jarinya yang panjang dan bulu emas melesat keluar. Itu bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat. Angin palem yang tajam sepertinya runtuh saat kontak saat keduanya bentrok. Bulu cahaya keemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan tajam Yao Ming. Itu bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci di tangannya yang sangat keras. Yao Ming sebenarnya menderita luka saat bersentuhan. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi emas di sekitar lukanya dengan cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu. Sosok Huang Tian muncul di depan Yao Ming dengan cara seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh melirik Yao Ming. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan kekuatan besar berayun ke arahnya. Suara, bang, terdengar dan dia dengan paksa menembak jatuh. Akhirnya, dia dengan kejam mendarat di sebuah gunung, yang segera runtuh. Kepala suku, para sesepuh dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang itu mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika Yao Ming jatuh setelah bahkan tidak bertahan satu kali pun melawan Huang Tian. Kemarahan melonjak ke dalam hati mereka. Huang Tian jelas mempermalukan suku mereka. Bertarunglah dengan mereka. Beberapa sesepuh dengan temperamen panas yang berapi-api segera menyerbu ke langit dengan wajah marah. Sebelum mereka bisa menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Cahaya keemasan yang menakutkan tersapu dan dengan mudah mengirim sesepuh ini keluar dari langit. Siapa lagi? Raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan di lain waktu. Petik 2. Huang Tian berdiri di langit sendirian. Cahaya keemasan bersiul di sekujur tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia sendiri yang bisa berdiri di langit. Semua ahli dari suku Piton 9 Serene Deep Ground bahkan tidak dapat memasuki area 1000 kaki di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dari Doseng bintang 5 tingkat lanjut telah dilepaskan. Banyak wajah ungu Elder 9 Tenang Deep Ground suku Piton terungkap setelah mendengar suara acuh tak acuh di langit. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Berderak, Yao Ming berjuang untuk memanjat keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah darah. Kedua tinjunya mengepal marah, mengeluarkan suara retak. Bentuk formasi. Suara dingin seperti pisau merembes keluar dari celah di antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Dipahami. Semua sesepuh dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground berteriak dalam persatuan dengan ekspresi gelap dan dingin setelah mendengar kata-kata Yao Ming. Setidaknya 100 sosok naik ke langit. Petunjuk aura misterius samar-samar hadir di antara mereka. Formasi hebat lempeng ular. Banyak pilar cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tubuh sesepuh saat banyak dari mereka berteriak bersama. Akhirnya, pilar terjalin satu sama lain. Dalam waktu singkat, formasi setinggi 10.000 kaki muncul di langit di depan banyak pasang mata. Tekanan menakutkan yang samar-samar terpancar dari formasi menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Formasi besar piring ular.
Huang Tian mengerutkan kening saat dia berdiri di langit. Dia secara alami telah mendengar tentang reputasi formasi. Saat itu, suku Piton Nine Serene Deep Ground mengandalkan formasi besar ini untuk membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Formasinya tidak buruk. Sayangnya, tidak ada orang yang cakap sebagai matanya. Huang Tian berbicara dengan suara samar. Matanya melirik Yao Ming, yang telah melemparkan dirinya ke tengah formasi. Mendesis. Ekspresi Yao Ming gelap dan dingin saat dia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Sebuah pilar cahaya keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Jumlah pilar cahaya energi yang tak ada habisnya berkumpul dengan cara yang terdistorsi. Akhirnya, mereka berubah menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar yang terpancar oleh aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat. Bentuk formasi kuno surga Phoenix. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dengan cepat berpisah di langit yang jauh setelah ular besar itu muncul. Tangisan yang mengguncang bumi muncul di atas tanah setelah raungan yang teratur. Seekor burung Phoenix besar, ukurannya mirip dengan ular besar, mengepakkan sayapnya yang berukuran 10.000 kaki. Itu muncul dengan cara yang menghapus matahari setelah teriakan ini terdengar. Itu berhadapan dengan ular besar itu. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menghirup udara dingin. Dalam-dalam setelah melihat pertempuran yang mengejutkan ini di langit. Jelas, mereka tidak mengharapkan kedua belah pihak untuk benar-benar melepaskan formasi penjaga suku masing-masing. Mata Huang Tian acuh tak acuh saat mereka menyapu ular besar yang berdiri di depan dari langit. Tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya saat dia menembak ke arah mata air 9 tenang. Mengenakan biaya, Yao Ming segera meraung saat melihat Huang Tuan bergerak. Ular besar yang dibentuk oleh banyak sesepuh mengayunkan ekornya yang besar. Langit memancarkan suara angin yang kencang saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya ketika diserang oleh momentum yang menakutkan ini. Namun, dia tidak ikut campur untuk melawan. Sebaliknya, dia bergegas menuju mata air 9 tenang tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor besar itu baru saja akan menyerang tubuhnya ketika teriakan keras dan jelas tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Sayap besar, yang tampaknya terbuat dari cahaya keemasan, menembus udara dan bertabrakan dengan ular besar itu. Bang! Riak udara yang menakutkan menyebar di langit. Sosok Huang Tian melintas dan muncul di atas mata air 9 tenang di depan banyak pasang mata. Bajingan! Yao Ming sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil melewati mereka. Dia baru saja akan mengarahkan ular besar itu untuk berbalik dan menyerang ketika Phoenix besar yang dibentuk oleh formasi pihak lain datang menerkam untuk melepaskan serangan tajam. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatiannya dan menghadapinya. Sementara Yao Ming dan yang lainnya sedang ditunda oleh para ahli dari suku Demon Phoenix, mata acuh tak acuh Huang Tian terlempar ke arah mata air 9 tenang di bawahnya. Permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin terus melonjak darinya. Wanita Xiao Yan ini memang luar biasa. Dia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Beberapa kejutan melintas di mata Huang Tian. Meskipun dia bisa masuk dan meninggalkan mata air 9 tenang ini sesukanya, dia tidak berani tetap berada di dalamnya untuk berlatih. Kami akan menangkapnya terlebih dahulu. Mata Huang Tian berkedip. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan dengan kejam mengepalkannya ke arah mata air 9 tenang di bawah. Es tebal yang tak tertandingi di permukaan danau retak 1 inci pada suatu waktu. Akhirnya, itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau dari mata air 9 tenang sekali lagi muncul setelah es pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Dia mampu secara samar-samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Keluar. Huang Tian tidak ragu-ragu. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia meraih dengan tangannya dan badai yang mengguncang bumi naik. Banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian. Dalam sekejap, lusinan pilar air besar melesat ke langit. Mereka tampil sangat spektakuler. Yao Ming menyaksikan mata air 9 tenang dibalikkan oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, dia ditahan hingga tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Kailin tidak terganggu meskipun dia mengerti bahwa ini adalah angan-angan. Jika Huang Tian melanjutkan, dia cepat atau lambat akan menangkap Kailin dari dasar mata air. Saudara Xiaoyan, saya khawatir saya tidak bisa menyelesaikan apa yang saya janjikan kepada Anda.
Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat dia menatap mata air 9 tenang. Pusaran air yang telah mencapai dasar mata air telah muncul. Matanya melihat melalui pusaran air. Dia sepertinya bisa melihat sosok pada saat itu. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya ketika dia melihat sosok yang terlihat sebagian ini. Kekuatan. Hisap meletus dari telapak tangannya. Namun, dia baru saja akan menyeret sosok itu dari dasar pegas ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok bergegas dari cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki melonjak di udara saat sosok ini bergegas. Mu, suara marah dan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menghantam Huang Tian, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bang! Tubuh Huang Tian terbang kembali setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang bergema di atas tanah menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena marah. Anjing tua Huang Tian, Anda mencari kematian. Bab 1544, Pukulan Tukar. Tangisan sedingin es ini seperti guntur yang marah saat bergema di langit. Sejumlah mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah teriakan ini berasal. Sosok ilusi besar menghilang dari langit di mana banyak pasang mata berkumpul. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di depan banyak tatapan. Banyak seruan dibuat seperti riak. Xiao Yan, kenapa dia muncul di sini? Ada desas-desus bahwa orang dari suku Heaven Demon Phoenix yang ingin diserahkan oleh suku Python Nine Tenang Deep Ground kali ini adalah wanita Xiao Yan. Dari kelihatannya, ini benar-benar kebenaran. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus kali ini. Xiao Yan ini bukan orang biasa. Bahkan kepala Hall of Souls dikalahkan oleh tangannya. Huang Tian benar-benar bertemu dengan orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Huang Tian yang agung? Kekuatan bertarung kita para binatang ajaib bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia dengan level yang sama. Xiao Yan ini saat ini menikmati reputasi besar di dataran tengah. Kita harus membiarkan dia merasakan betapa kuatnya suku Magical Beast kita sekarang setelah dia datang ke Beast Region. Saudara Xiao Yan, perubahan tak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming, yang ditahan. Dia menyapu pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Selama Xiao Yan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan akan teratasi. Xiao Yan mengangguk pada Yao Ming di langit yang jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat 9 musim semi tenang di bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar air, yang ditarik paksa oleh Huang Tian, dengan lembut dikembalikan ke mata air olehnya. Pusaran air besar itu juga telah menghilang. Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang menusuk tulang memelototi Huang Tian, yang perlahan bangkit dari tumpukan besar puing-puing batu tidak jauh darinya. Niat membunuh secara bertahap muncul di hatinya. Tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya upaya orang yang berlatih menjadi sia-sia, itu juga dapat membahayakan nyawanya. Tindakan sembrono Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan kehidupan Kailin. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa terima. Kamu adalah Xiao Yan itu. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram. Matanya berisi cahaya keemasan saat dia menatap Xiao Yan sebelum perlahan berkata, kamu akhirnya di sini. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku. Xiao Yan sedikit mengangkat alis. Tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak sedikit terkejut dengan kedatangannya. Tampaknya target Huang Tian bukanlah Kailin tapi dia. Anda adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang berani menangkap tetua suku saya dan menggunakan mereka sebagai sandera. Huang Tian memandang Xiao Yan. Tubuhnya berangsur-angsur menenangkan kegugupan di benaknya yang berasal dari serangan kejam kemarahan ilahi musim semi kuning Xiao Yan sebelumnya. Aku bisa merasakan aroma suku Heaven Demon Phoenix dari tubuhmu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan sesepuh. Kamu memiliki sayap Demon Phoenix, hanya dengan 2 poin ini saja, kamu telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Heaven Demon Phoenixku. Hari ini, Raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kami akan dibunuh tanpa ampun.
Setelah kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan bangsawan. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia hanya mendengus acuh tak acuh pada banyak kejahatan yang dia kirim melalui faks. Niat awalnya bukanlah untuk benar-benar terlibat dalam hidup dan mati dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap dua tetua dan kepala suku junior. Sebaliknya, dia hanya memenjarakan mereka dan membebaskan mereka setelah situasi di Pulau Naga Timur berangsur-angsur stabil. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari kelihatannya situasi hari ini, dia menemukan bahwa niat baiknya telah salah tempat. Suku Heaven Demon Phoenix tidak melihat tindakannya sebagai kebaikan. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak dapat diterima, dia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Alangkah baiknya, membunuh tanpa ampun, Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun, saya tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Xiao Yan samar-samar tersenyum tipis saat dia mengejek kepala suku. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depan raja ini hanya karena kamu telah mengalahkan kepala Aola Jiwa. Mata Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya mengepak. Tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dia muncul di depan Xiao Yan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiao Yan. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiao Yan segera meledak dengan keras. Yellow Spring Palm. Kecepatan menakutkan Huang Tian menyebabkan mata Xiao Yan mengeras. Namun, dia tidak mengelak. Segel tangannya berubah dan sidik jari energi ribuan kaki keluar dari tangannya, api merah muda terus-menerus bergoyang-goyang di sekitar sidik jari. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Ledakan. Telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi liar dan keras tersapu. Bahkan awan di langit tersebar dengan paksa. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan, menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah doseng bintang 5 tingkat lanjut. Selain itu, bentuk aslinya adalah Phoenix Iblis Surga. Jika dia bentrok secara langsung, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan mungkin telah dipaksa kembali, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian. Dia sedikit menderita karena api teratai iblis pemurnian. Memang layak menjadi api teratai. Iblis pemurnian. Ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat dia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan luka bakar. Xiao Yan tidak berbicara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar. Sayap tulang mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kecepatan Huang Tian terlalu besar. Tidak ada gunanya terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mencoba bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan, Huang Tian tertawa setelah melihat Xiao Yan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengepak. Suara angin kencang segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiao Yan tidak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah menyusul Xiao Yan dalam sekejap. Bang! Setelah mengejar Xiao Yan, kepalan tangan dengan cahaya keemasan melonjak di sekitarnya dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan merajut alisnya saat dia menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Api merah muda muncul. Setelah itu menabrak tinju Huang Tian di depan. Desir. Tinju Xiao Yan secara akurat mengenai sosok Huang Tian, tetapi tinjunya menembus sosok itu saat kontak. Gambar setelahnya. Xiao Yan matanya sedikit menyipit saat melihat after image ini. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua tangannya di depannya. Bang! Tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiao Yan berbalik. Tinju menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan menakutkan itu membuat Xiao Yan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiao Yan baru saja mulai stabil ketika angin telapak yang tajam dengan ganas terbang ke arahnya sebelum dia bahkan bisa mengangkat kepalanya. Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Xiao Yan, aku akan membiarkanmu mengalami langkah Demon Phoenix dari suku Heaven Demon Phoenixku.
Banyak bayangan emas terus muncul di sekitar Xiao Yan di langit. Angin tinju tajam yang padat menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak 1000 kaki menjadi berkeping-keping. Kecepatan yang menakutkan. Suku Heaven Demon Phoenix menghususkan diri dalam kecepatan untuk memulai. Bahkan bintang 6 elit Dou Seng tidak akan bisa mengejarnya. Xiao Yan bisa dianggap telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Dikabarkan bahwa dia juga sangat cepat. Namun, kecepatan ini tidak layak disebutkan di depan kepala suku Huang Tian. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran yang mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala. Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Matanya mengungkapkan beberapa kekhawatiran. Dari tampilan situasi saat ini, sepertinya Xiao Yan telah jatuh ke dalam kerugian. Bang! Sosok Xiao Yan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat dia melakukan beberapa tindakan mengelak dengan cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi Xiao Yan selama bertahun-tahun. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang Xiao Yan harus akui bahwa dia bukan tandingannya. Sebagai anggota suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian memang berbakat. Ketika mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiao Yan telah lengah dan sedikit sengsara karena kecepatan lawannya ini. Bayangan tinju ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi mereka akan menjadi nyata dalam sekejap jika mereka mendarat di tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan tak terduga. Untungnya, pengalaman tempur Xiao Yan sangat kaya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang setelah jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia secara bertahap memfokuskan pikirannya saat dia mengelak dan mencari tanda-tanda gerakan Huang Tian. Dia memang tidak dapat dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam gelap Xiao Yan dipenuhi dengan banyak sosok cahaya kemasan. Wajah-wajah dari sosok manusia ini semuanya mengandung senyuman yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menyerang titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan dalam waktu belasan detik, menyebabkan darah di dalam tubuh Xiao Yan bergejolak. Namun, Xiao Yan hanya menutup matanya setelah jatuh ke dalam kerugian. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tetapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiao Yan menutup kedua matanya. Persepsi spiritualnya menyebar. Sosok-sosok cahaya di sekitarnya, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjangnya, juga perlahan-lahan melambat. Setelah angka-angka ini melambat, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Bab 1545, 9 pilar cahaya berwarna. Yang disebut Demon Phoenix Steps hanya sehebat ini. Sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam gelap Xiao Yan. Mereka diaglomerasi menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyum dingin melintas di hatinya. Tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju di sekitarnya. Tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Itu naik ke tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Dou Seng. Jari-jari Xiao Yan melengkung saat auranya melonjak. Api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi jari seperti kristal sepanjang setengah inci. Itu menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di belakang cahaya keemasan. Mendesis. Cahaya keemasan di sekitar Xiao Yan segera meredup setelah jari kristal merah muda itu menekan tinjunya. Sosok cahaya keemasan yang padat menghilang menjadi apa-apa. Akhirnya, Huang Tian yang benar-benar terpana muncul di depan Xiao Yan. Dia terkejut mengetahui bahwa Xiao Yan benar-benar telah melihat melalui Demon Phoenix Steps dan telah menemukan tubuh aslinya. Jari pengumpul api. Serangan kristal yang terbentuk dari api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan baik karena kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat. Jari kristal seperti kaca yang indah itu menyebabkan cahaya keemasan yang agung di sekitar kepalan tangan itu menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang mengejutkan. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek Douqi di tinju Huang Tian dan dengan kejam menusuk tulangnya. Bajingan, rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba ditransmisikan dari tinju Huang Tian. Ekspresi Huang Tian dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Sayap cahaya keemasan besar di belakangnya memotong langit seperti pisau dan menebas Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Meledak, tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur saat Huang Tian menyerang.
Segel tangannya berubah dan senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Jari kristal merah muda di telapak tangan Huang Tian tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang menakutkan saat meledak. Gelombang api merah muda menyapu langit. Suhunya yang menakutkan segera menguapkan kelembapan di area tersebut. Raungan marah Huang Tian mengikuti saat gelombang api menyebar. Dia telah menderita beberapa kerusakan. Langit dengan cepat menjadi redup setelah gelombang api menyebar. Tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Kelopak mata banyak orang berkedut saat melihat penampilan Huang Tian saat ini. Huang Tian saat ini tidak lagi setenang sebelumnya. Sebagian besar pakaiannya telah terbakar. Seluruh lengannya hangus hitam. Sebuah lubang berdarah sepertinya menembus telapak tangannya. Tidak ada darah yang mengalir dari luka ini karena bahkan pembuluh darahnya telah rusak oleh suhu tinggi. Jika Huang Tian tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, seluruh lengannya kemungkinan akan lumpuh. Sungguh menyesal. Xiao Yan, yang dengan cepat menarik kembali, dengan menyesal menggelengkan kepalanya saat melihat sosok ini. Dia telah berhasil menemukan peluang karena kesombongan Huang Tian, namun dia belum bisa melukainya secara serius. Namun, akan sedikit merepotkan jika kecepatan menakutkan orang ini benar-benar dilepaskan. Dia memang memiliki beberapa kemampuan sebagai kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, meskipun Xiao Yan mengandalkan kekuatan api teratai iblis pemurni, dia hanya berhasil membuat Huang Tian menderita beberapa kerusakan non-fatal selama ini, pertarungan. Dibandingkan dengan kepala aula jiwa, Huang Tian tampaknya lebih sulit untuk dihadapi. Ekspresi Huang Tian sangat suram saat dia berdiri di langit tidak jauh. Kepalanya menunduk saat dia mengamati penampilannya yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus. Anda memang layak menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala aula jiwa. Raja ini benar-benar meremehkanmu hari ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Namun, kehati-hatian muncul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan Douqi yang besar dan perkasa beriak di dalam tubuh Huang Tian saat ini. Tampaknya kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix menjadi sangat marah. Gemuruh. Awan gelap pekat tiba-tiba melonjak keluar dari langit setelah Douqi yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan gemuruh dipancarkan dari awan gelap sebelum bergema di atas tanah. Patung suci setan Phoenix. Huang Tian tiba-tiba meraung ke langit saat awan gelap terbentuk. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah. Cahaya keemasan melesat keluar dan Demon Phoenix berukuran 10.000 kaki muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Gelombang demi gelombang tekanan menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini benar-benar telah kembali ke bentuk aslinya. Dia benar-benar telah mendorong Huang Tian sedemikian rupa. Mata Yao Ming sedikit terkejut setelah dia melihat transformasi ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, kekuatan Huang Tian akan meningkat setidaknya 3 tingkat. Situasi Xiao Yan tidak terlihat baik. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi muram setelah melihat makhluk besar di langit. Sayap Heaven Demon Phoenix seperti logam. Bentuk sebenarnya dari Huang Tian bisa tetap baik-baik saja bahkan jika dia dengan paksa menerima serangan dari Do Seng bintang 3 atau bahkan 4. Menambah kecepatannya yang menakutkan, dia seperti mesin pembantaian. Apapun akan hancur dengan kepakan sayapnya. Ini akan agak merepotkan. Demon Phoenix yang sangat besar yang diubah oleh Huang Tian dengan lembut mengepakkan sayapnya. Angin liar bertiup di atas tanah. Matanya yang tajam menatap Xiao Yan saat kekejaman melintas di antara mereka. Dia ingin mengalahkan Xiao Yan dengan tangannya dengan cara yang paling menyedihkan. Bang! Sayap Huang Tian yang berukuran 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat pikiran ini melintas di kepalanya. Seluruh langit tampak redup saat tubuhnya yang besar merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, celah spasial hitam besar merobek langit dalam sekejap. Ledakan seperti guntur yang marah mengguncang telinga beberapa ahli yang lebih dekat sampai darah segar mengalir. Gunung yang menjulang di bawah juga secara paksa diledakkan menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang menakutkan ini. Mendesis. Adegan ini menyebabkan banyak orang menghirup udara sejuk. Serangan ofensif ini tidak mengharuskan seseorang untuk menggunakan skill Do apapun. Tubuh Huang Tian saat ini adalah keterampilan Do yang menakutkan. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Bahkan tubuh elit Do Seng akan berubah menjadi kabut berdarah jika terkena. Makhluk buram merobek langit dan mendekati mata hitam pekat itu. Meskipun masih agak jauh,
tekanan angin yang menakutkan telah melanda tubuh Xiao Yan. Aliran kacau itu seperti bila angin saat mereka dengan kejam menebas tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sosok ilusi spiritual besar dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi dengan marah meraung dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh besar Huang Tian. Tubuh Huang Tian memang sangat kuat, tapi Xiao Yan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya. Jiwa negara surgawi sempurna Xiao Yan adalah musuh bebuyutan kepala suku. Bang! Kecepatan Huang Tian melambat setelah tubuhnya dihantam oleh gelombang sonik spiritual. Beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah. Jiwanya memancarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang sonik ini. Bajingan! Mata Huang Tian menjadi merah darah setelah terkena gelombang sonik spiritual. Matanya ganas saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya saat dia mengepakkan sayapnya lagi dan terus menyerang Xiao Yan dengan kejam. Selama dia berhasil menyerang tubuh Xiao Yan pasti akan mati. Dengan Huang Tian mempertaruhkan segalanya, kelesuan yang disebabkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning segera melemah, dan dia datang menyerang dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Dari kelihatannya, dia jelas berencana untuk membunuh Xiao Yan dalam satu serangan. Ekspresi Xiao Yan berubah begitu dia menyadari Huang Tian akan habis-habisan. Dia tidak dapat mundur pada saat ini. Huang Tian lebih cepat darinya, dan setiap upaya untuk menghindar hanya akan membuat Huang Tian menyusulnya. Pada saat itu, Xiao Yan kemungkinan akan terluka parah meskipun tubuh fisiknya kuat. Ekspresi kejam segera melintas di mata Xiao Yan. Dia sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini, Xiao Yan melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning 3 kali. 3 kemarahan ilahi musim semi kuning diterjemahkan ke dalam 3 serangan gelombang sonik spiritual. Para ahli itu, yang awalnya menarik jarak yang sangat jauh, terguncang sampai darah segar keluar dari mereka. Mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah ketakutan. Bang bang bang. 3 serangan gelombang spiritual besar dengan kejam menghantam tubuh Huang Tian satu demi satu, menyebabkan bulu emasnya meledak. Cahaya keemasan terang yang mengelilinginya dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian, disambar oleh 4 kemarahan ilahi musim semi kuning menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepakkan sayapnya. Sungguh gelombang sonik spiritual yang menakutkan. Yao Ming di kejauhan, merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia melihat Xiao Yan. Dia paling-paling hanya mampu menahan serangan spiritual pada tingkat ini 2 kali sebelum jiwanya runtuh, namun Huang Tian telah menerima 4 dari mereka dan tetap hidup. Kekuatan Doseng bintang 5 tingkat lanjut memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan, raja ini akan bertahan berapa kali pun kamu bisa melepaskan serangan itu. Rasa sakit yang menusuk adalah tulang jauh di dalam jiwanya. Pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Darah tampak menetes dari matanya. Mereka dengan galak menatap Xiao Yan yang lelah di kejauhan. Dia mengendalikan sayapnya dan mengepakkannya dengan kejam. Bang bang. Tubuh besar Huang Tian muncul beberapa ribu kaki di depan Xiao Yan setelah dia mengepakkan sayapnya. Aliran udara yang menakutkan dengan liar merobek tubuh Xiao Yan. Douqi yang berputar di permukaan tubuh Xiao Yan tampak berhamburan karena aliran kacau yang luar biasa. Ini buruk. Ekspresi Yao Ming dan yang lainnya berubah drastis. Mata merah darah besar tercermin dalam mata hitam pekat. Xiao Yan memandang Huang Tian, yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Dia tidak menarik kembali. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Teratai api 6 warna yang cemerlang perlahan muncul. Aura yang bisa memusnahkan dunia diam-diam menyebar. Namun, Xiao Yan baru saja akan melemparkan teratai api ini, yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi, ketika sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari mata air Nin Serene di bawah. Sebuah pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiao Yan dan Huang Tian. Pilar cahaya itu memancarkan 9 warna berbeda.